Puji nama Tuhan, saat yang terindah kita datang dalam hadirat Tuhan, menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita agungkan Tuhan, kita muliakan Dia, kita sembah Dia. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan, kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Berhiaskan kekudusan. Dia Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang suci. Haleluya. Mari sembah Tuhan, muliakan Dia. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh sorga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Amin. Puji Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau suci, Engkau mulia ya Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai pada hari ini Tuhan, Engkau masih tetap menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Sehingga hari ini lagi Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersekutu kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk kami datang ke hadirat Tuhan yang maha suci dan kudus itu. Jagalah kekudusan hidup kami ini Tuhan. Haleluya. Supaya kami layak sebagai anak-anak Tuhan yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Haleluya. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semua, pelayan-pelayan-Mu yang melayani dalam ibadah online ini. Demikian juga dengan umat-Mu Tuhan, dimanapun berada kami saat ini. Tuhan urapi kami semua, agar kami mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu, dan mulai dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah online ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin ibadah ini Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Mari
Kita puji Tuhan. Ada glory dalam jiwaku. Ada kemenangan. Ada pengharapan di dalam hidup kita. Mari percaya kepada Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Kesenangan di hatiku. Haleluya. Karena ada Yesus, ada Tuhan dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku. Amin. Haleluya. Yang tidak akan Amin. layu. Puji Tuhan. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita karena Yesus ada dalam hati kita. Puji Tuhan. Amin. Hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Ya lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Amin. Haleluya. Hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Ya lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Ya lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Haleluya. Kami bersuka cita karena ada Yesus dalam hati kita semua. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari dengan penuh kerinduan kita katakan kepada Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan Tuhan. Ku rindu jamahan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamaku dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hati kami ya Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hati kami. Amin, amin, puji Tuhan. Celikanku, jamalah kami ya Roh Kudus. Ini kerinduan kami kepada Tuhan. Roh Kudus, jamah kami. Kami rindu, kami haus akan Roh Kudus. Haleluya. Oh Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jika saat ini ada hati yang berat, berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Firman Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Firman Allah sanggup melepaskan segala beban yang ada dalam hidup kita. Yesus peduli. Yesus mengerti keadaan kita hari ini. Mari datang kepada Yesus. Panggil nama Yesus. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup mengubahkan setiap hati. Haleluya. Mari datang kepada Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Yesus peduli hidup kita. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Mari kita bawa hidup kita. Haleluya, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Mari percaya sesuatu akan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Saat kita datang di altarnya, sujud menyembah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Dia sanggup menolong kita. Yesus berkata, mari datang kepada Dia. Dia berfirman, mari datang. Amin, puji Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di Kami sujud di altar-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami bawa hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya ampuniku dan bebaskanku. Amin, puji Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Amin, kami percaya Tuhan, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami saat kami datang di hadapan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan sudah ubahkan hidup kami dengan firman Tuhan. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa atas segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama kami pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian penyembahan Tuhan yang sudah kami naikkan di hari ini Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan Yesus, kerinduan kami, mari Tuhan bawa kami jauh lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Firman Tuhan menjadi penopang hidup kami Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan hidup kami Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang memampukan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu sebentar Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Biarlah hamba-Mu Tuhan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu adalah pengurapan Allah Roh Kudus, sehingga hamba-Mu Tuhan Yesus benar-benar Tuhan ada dalam penguasaan hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat Allah menguasai kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan,
yang ada di rumah atau dimanapun berada, jumpa kembali kita di dalam ibadah online, sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi ada ucapan syukur yang selalu kita naikkan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita akan selalu bersyukur untuk segala apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, firman Tuhan akan mengangkat satu tema yang berjudul Jagalah Kekudusan Hidup Kita. Mari kita membuka di dalam firman Tuhan, Matius pasalnya yang kelima, ayat 27 sampai 30. Matius pasal 5, ayat 27 sampai 30, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dalam pelayanannya berapa kali memberikan pemahaman kepada orang-orang Farisi, kepada murid-murid Tuhan. Dan firman Tuhan yang Tuhan Yesus ambil di sini merupakan bagian daripada hukum Taurat atau hukum yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Di antaranya, kalau kita tahu isi dari 10 hukum Taurat, salah satunya yang berbunyi jangan berzina. Kemudian, ayat ini secara detail bukan hanya berbicara berzina seperti yang sangat kelihatan, tetapi secara spesifik, Tuhan Yesus berbicara mengenai berzina di dalam hati. Kata firman Tuhan, setiap orang, maksudnya di sini laki-laki atau laki-laki yang sudah beristri, memandang perempuan yang lain, serta menginginkannya. Dia sudah berzina di dalam hatinya. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah kata menginginkannya. Jadi seorang pria memandang seorang wanita atau seorang suami yang melihat perempuan yang bukan istrinya, memandang kemudian menginginkannya. Kata firman Tuhan berzina. Apa arti sih kata menginginkannya? Di dalam firman Tuhan, kata ini memiliki pengertian menginginkan dengan nafsu birahi. Jadi, memandang, kemudian menginginkan. Menginginkan di sini adalah menginginkan dengan ada satu perasaan nafsu birahi. Atau keinginan di dalam hati akan kenikmatan seksual yang tidak wajar. Atau juga keinginan untuk melakukan amoral atau asusila. Itulah pengertian daripada kata menginginkannya. Jadi kalau kita memandang seseorang atau seorang pria melihat seorang wanita, itu tidak berdosa.
Tetapi yang membuat berdosa, kata firman Tuhan, yang membuat dia bersinah, ketika dia memandang, kemudian timbul hasrat atau satu keinginan dengan nafsu birahi. Itulah yang membuat orang itu, kata firman Tuhan, dia berdosa di dalam hatinya. Jadi hati ini atau pikiran kita, kalau bahasa Alkitab, hati dan pikiran itu pengertiannya sama. Di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-8, hati dan pikiran itu sama. Jadi ketika seseorang pria memandang seorang wanita dengan satu keinginan yang lain, keinginan seksual, amoral, asusila, dengan nafsu yang timbul, yang tidak wajar, itu mendatangkan dosa. Yang disebut oleh firman Tuhan, bahasa Tuhan Yesus sendiri, bersinah di dalam hati. Jadi, di sini memberikan kita pengertian bahwa bersinah juga itu bukan hanya sebatas hal yang begitu nampak, begitu kelihatan, tetapi di dalam hati juga bisa membuat orang bersinah kalau mata kita, mata jasmani kita itu salah kita pergunakan. Sehingga ada perasaan yang muncul secara tiba-tiba di dalam hati kita yang pada akhirnya melahirkan dosa, melahirkan satu keinginan yang dikatakan oleh firman Tuhan, bersinah di dalam hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita melihat persinahan itu merupakan bagian daripada pencemaran diri, pencemaran tubuh. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Firman Tuhan di sana berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu." Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 di sini memberikan gambaran bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, individu-individu, pribadi-pribadi yang percaya, sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita ini digambarkan adalah rumah Allah, bait Allah. Dan kata firman Tuhan, bait Allah itu ditempati oleh satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Roh Allah itu berdiam di dalam pribadi bait Allah ini. Dan kalau Roh Allah itu diam di dalam hidup kita, bait Allah di situ adalah kudus. Dan kata firman Tuhan, bait Allah itu adalah kamu. Kita merenungkan di sini betapa berharganya diri kita. Betapa berharganya tubuh kita yang disebut oleh firman Tuhan, kita ini adalah bait Allah. Dan roh Allah berdiam di dalam diri kita. Tetapi, apa jadinya kalau bait Allah ini tidak kudus? Bertolak belakang, bukan? Nah, di dalam firman Tuhan, 1 Korintus pasalnya yang ke-6, 1 Korintus pasal 6 ayat 15 dan 18, firman Tuhan lewat Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat yang ada di Korintus. "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak." Ayat 18. "Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri."
Paulus memberikan pengertian, akan kuambil ke anggota tubuh itu, maksudnya jemaat yang ada di Korintus, untuk diserahkan kepada percabulan. Sekali-kali tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Ayat 18, dia menegaskan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kenapa? Dosa lain itu terjadi di luar tubuh, tetapi percabulan itu, atau persinahan, terjadi di dalam tubuh. Terjadi dengan tubuh kita sendiri. Ini sangat menjijikkan sebagai tubuh Kristus yang digambarkan kita ini adalah tubuh Kristus, atau di sini juga digambarkan oleh firman Tuhan sebagai anggota dari tubuh Kristus. Bagian daripada Kristus, bagian daripada tubuh Kristus. Kemudian hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam percabulan. Sangat kontras. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tubuh itu adalah kudus. Karena ada roh Allah yang berdiam diri di dalam tubuh kita. Di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5. Ayatnya yang ke-19. Berkata begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini merupakan bagian-bagian daripada perbuatan-perbuatan daging. Percabulan di sana, ada hawa nafsu, dan bagian-bagian kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Dan di ayat yang ke-21, orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini tidak akan melihat kerajaan Allah. Perbuatan-perbuatan daging seperti ini ada di dekat kita, ada di sekeliling kita, ada di sekeliling orang-orang yang percaya. Perbuatan-perbuatan ini 20 tahun yang lalu, 30 atau 50 tahun yang lalu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah semakin jelas, semakin nampak perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan daging yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dengan keinginan sendiri. Dan itu ada di dekat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara jelas, firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Efesus 5 ayat yang kelima berkata, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, perbuatan-perbuatan cemar, persinahan, percabulan, dan lain-lain, perbuatan amoral, kata firman Tuhan secara jelas di sini, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dia harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Kalau kita membaca pasal ini, di situ ada judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Manusia Baru. Kolose 3, ayat yang kelima berkata begini, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan, yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara gamblang, secara tegas, firman Tuhan di sini berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Hal-hal yang seperti ini harus kita lawan. Bahkan harus kita matikan di dalam diri kita.
Karena perbuatan-perbuatan ini, keinginan ini memang berlawanan dengan keinginan roh. Dan memang seringkali kita tunduk kepada keinginan ini, dibandingkan kita harus tunduk kepada keinginan roh. Kita memang harus berjuang. Berjuang untuk melawan keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu yang datang di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, apa yang mestinya kita harus lakukan? Orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia harus menguduskan diri. Ini tidak bisa, istilahnya, tidak ada tawar-menawar. Harus menguduskan diri. Imamat pasalnya yang ke-20. Imamat pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7, berkata begini. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini perkataan Allah sendiri kepada orang-orang Israel, kepada umat Tuhan. Kamu harus menguduskan diri. Kuduslah kamu, sebab aku adalah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah kita, pribadi Allah adalah pribadi yang kudus. Pribadinya yang kudus. Kehendaknya juga bahwa umat Tuhan, anak-anaknya, harus juga kudus. 1 Petrus, ayat 14-16. 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 14-16 berkata begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam segala hidupmu. Secara tegas dan tidak ada tawar-menawar. Kita harus menjadi kudus di dalam segala hal, kata firman Tuhan. Hendaklah kamu kudus di dalam di dalam seluruh hidupmu. Karena Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Kata firman Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menguduskan diri dalam seluruh hidup kita. Sama seperti Dia yang memanggil kita dari terangnya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pribadi yang kudus yang sudah membawa kita kepada terangnya. Dia adalah kudus. Kita yang hidup di dalam terang, yang dahulunya kegelapan, hidup di dalam terang. Kita juga harus sama seperti Dia yang adalah kudus adanya. Kekudusan itu harus kita kejar, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-12. Ibrani 12, ayat 14, berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, bahwa orang yang hidup di dalam kedagingan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan kekudusan itu harus kita miliki, bahkan kita harus kejar. Tidak berhenti di tempat. Kita harus bergerak. Kita harus terus melangkah. Mengejar kekudusan, kata firman Tuhan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat lagi yang menjadi bagian penutup dari dalam firman Tuhan kita pagi ini. Di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang terakhir. Wahyu 22, ayatnya yang ke-11 berkata begini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar,
biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di sini kita diberikan pilihan. Barang siapa yang jahat, biarlah terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah terus berbuat cemar. Tetapi siapa yang berbuat baik, biarlah dia terus melakukan kebaikan. Dan siapa yang kudus, biarlah dia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, inilah bagian kita. Kita hidup di dalam kekudusan. Teruslah melangkah di dalam kekudusan. Menjauhkan diri daripada kecemaran. Karena seperti inilah yang terjadi sekarang. Dunia sekarang. Orang yang jahat semakin jahat. Orang yang cemar semakin cemar. Tetapi orang yang kudus, dia semakin menguruskan diri. Tetaplah melangkah di dalam kebenarannya Tuhan. Berusaha mengejar kekudusan, dan tetaplah berusaha untuk hidup selalu di dalam kekudusan. Karena dengan kekudusan inilah kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat pribadi Tuhan itu. Pribadi yang benar adalah pribadi yang kudus. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Di pagi ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Menjadi suatu motivasi bagi kita untuk terus melangkah di dalam kebenarannya Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berusaha untuk mengejar kekudusan. Kita nyanyikan satu pujian. Sucikan dan kuduskan hati untuk layak menghadap hadirat. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Muliakan nama-Mu, Mulialah Engkau. Haleluya. Seperti Engkau ya Tiada yang seperti Engkau Allahku.
Kudus. Haleluya, amin Tuhan. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, Haleluya Tuhan. Sucikanlah hati kami ya Tuhan. Kuduskanlah diri kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan. Kuduskanlah kami, gereja-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Karena Engkau-lah yang bertakhta di dalam hidup kami. Dan Engkau adalah pribadi yang kudus adanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Haleluya, haleluya. Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Yesus. Tiada lain seperti Tiada yang seperti Engkau Yesus. Kuasa-Mu. Besarlah kuasa-Mu, besarlah Engkau Allahku, besarlah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, Suci, haleluya. suci Allah Bapa, Allah yang di dalam sorga
mensucikanku. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Firman-Mu datang kepada kami ya Tuhan, untuk terus mengingatkan kami, untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan, bawalah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Bawalah kami anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kepada kekudusan. Jauhkanlah kami ya Tuhan, daripada setiap kecemaran, keinginan-keinginan daging yang melahirkan dosa. Biar kami boleh menjauhkan diri Tuhan dari setiap kecemaran apapun. Dan berusaha untuk selalu hidup di dalam kekudusan-Nya Tuhan. Di seluruh kebenaran kami, di seluruh kebenaran-Nya Tuhan. Kami ada di sana. Kami selalu ya Tuhan, hidup di dalam kekudusan-Nya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di siang ini. Firman-Mu Tuhan, meneguhkan kami, untuk kami terus melangkah di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Melangkah di dalam kekudusan. Memiliki hati yang suci bersih. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, muka dengan muka. Karena Tuhan ada di dalam kami. Kami ada di dalam Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Adalah bait-Nya ya Tuhan. Tempat Tuhan bernaung. Tempat Tuhan bertakhta. Inilah hidup kami ya Tuhan. Pakailah kami menjadi anak-anak terang. Menjadi Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Yang terus berusaha hidup di dalam kekudusan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Berkatilah umat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, yang sudah mengikuti tayangan ini. Biarlah jemaat Tuhan semakin dikuatkan. Jemaat Tuhan semakin dibekali oleh firman-Mu. Dan jemaat Tuhan semakin dibawa kepada seluruh kebenaran-Nya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua. Tolong anak-anak Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Biarlah kami tetap hidup di dalam firman-Mu. Tetap berusaha untuk terus hidup di dalam kesucian hidup. Menjauhkan hidup dari kecemaran. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Engkau saja yang kami selalu muliakan Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu kami tinggikan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia, damai sejahtera oleh Yesus Kristus, penghiburan, dan rahmat daripada Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.